Selamat pagi pemirsa, salam jumpa kembali bersama kami dalam seri Pola Hidup Sehat New Start dalam melawan COVID-19. Kita bersyukur karena di pagi hari ini kita sudah memasuki pembahasan yang ke-6 pemirsa dari New Start 8 poin penting, di mana ke-8 poin ini dapat menolong tubuh kita agar memiliki kesehatan yang optimal, khususnya dalam melawan COVID-19 atau virus corona ini. Dan di pertemuan yang ke-6 ini, di pagi hari ini, kita akan membahas tentang air atau udara, seberapa penting udara itu bagi kesehatan tubuh kita. Dan di pagi hari ini juga kita bersyukur karena sudah ada narasumber yang bersama dengan kita, ada Mbak Miranti. Selamat pagi Mbak Miranti. Selamat pagi Kak Chen dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, di pagi hari ini Mbak Mira akan menjelaskan kepada kita manfaat dari udara bersih atau udara yang dibutuhkan oleh tubuh kita, seberapa pentingkah udara itu, dan ketika kita menghirup udara, apa yang terjadi dengan tubuh kita dan apa peranannya di dalam kesehatan tubuh kita, khususnya dalam meningkatkan sistem imun kita. Silahkan Mbak Mira. Ya, baik pemirsa, kita ketahui bahwa udara adalah salah satu komponen yang ada di alam yang mungkin kita tidak lihat, tetapi fungsinya akan sangat baik untuk kesehatan kita, khususnya untuk kebersihan paru-paru kita. Ya, kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat di layar, komposisi dari udara segar, ada beberapa partikel yang ada di situ. Yang pertama adalah sekitar 21% udara mengandung oksigen yang bersih. Kemudian 79% adalah nitrogen. Dan partikel-partikel yang lain yang kita butuhkan juga dalam jumlah tertentu adalah ion-ion negatif yang ada di alam. Ketika udara yang segar dan bersih kita hirup, itu akan bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, bagaimana cara oksigen bisa berjalan di dalam seluruh tubuh kita? Ya, ada salah satu yang namanya hemoglobin dalam tubuh. Dialah yang mengikat oksigen ke dalam tubuh yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Itu yang akan mempengaruhi seluruh organ-organ tubuh, terlebih otak kita. Nah, sehingga kalau oksigen itu tidak bisa maksimal mencapai ke otak, ada beberapa hal yang mungkin kita alami, seperti mengantuk, sering menguap, bahkan juga ada yang sampai pusing. Nah, itu adalah tanda-tanda, salah satu tanda orang-orang atau tubuh kita mengalami kekurangan oksigen dalam tubuh. Wow, berarti penting sekali ya Mbak Mira, pemirsa, kebutuhan udara bersih pastinya ya, karena mungkin nanti Mbak Mira juga bisa menjelaskan udara ini kan salah satunya sekarang virus ini kan kita juga ketahui dibawa melalui udara ya. Jadi ketika udara tidak bersih itu akan bisa saja mengandung virus atau bakteri masuk ke tubuh kita. Ini udara, bagaimana agar kita bisa mendapatkan udara yang bersih untuk kita? Ya, udara bersih ya. Kalau dibilang udara bersih, pastinya ada juga bahan-bahan di alam yang mendukung untuk memproduksi oksigen yang baik, yaitu dari tumbuh-tumbuhan. Dalam proses fotosintesis, tumbuh-tumbuhan menghasilkan begitu banyak oksigen. Nah, sehingga kita diajak untuk berada di tempat-tempat yang banyak tumbuh-tumbuhan. Nah, pohon-pohonan ya. Pohon-pohonan. Kalau misalnya di rumah kita ada kurang tumbuh-tumbuhan ya, mungkin kita bisa pergi ke tempat-tempat yang lain yang bisa kita dapatkan oksigen. Tetapi untuk saat ini mungkin yang kita hanya di rumah saja, bagaimanakah kita bisa memaksimalkan pemasukan oksigen ke dalam tubuh kita? Nah, kita akan bahas selanjutnya. Oke. Ada hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan, seperti nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, manfaat-manfaat penting dari oksigen untuk tubuh kita ya, khususnya ya, untuk mendorong kekuatan sistem imun kita. Manfaat oksigen selain untuk membersihkan paru-paru,
Yang selanjutnya adalah mengurangi kegelisahan. Biasanya kalau kita ada di dalam ruangan yang sempit, tertutup, gelap, nah itu kan rasanya seperti sesak, pengap. Ternyata itu kekurangan oksigen. Iya, salah satunya karena itu. Ya. Kemudian akan mudah panik. Nah, itu adalah bukti bahwa oksigen itu sangat kurang dalam ruangan tersebut. Kita juga akan menjadi orang yang lebih manis untuk hidup bersama. Nah, kalau kita berkumpul di dalam rumah dengan beberapa orang, nah kita akan juga memerlukan ruangan yang terbuka untuk terdapatnya oksigen. Jadi misalnya kalau kita di rumah, jangan hanya berkumpul dalam satu ruangan saja yang tertutup, tetapi kita bisa dibagi ke beberapa tempat. Kemudian secara psikologis itu akan membuat kita rileks, tenang dengan adanya oksigen, karena oksigen akan mengalir dengan baik ke otak kita. Ya. Juga memiliki sifat terapi bagi tubuh untuk orang-orang yang atau anak-anak yang mudah gelisah, terlalu aktif, mungkin kita bisa menenangkan mereka dengan membawa ke tempat-tempat dengan udara yang terbuka. Atau ketika kita melakukan pekerjaan rumah, beberapa waktu mungkin kita bisa ambil waktu untuk tenang dan duduk di udara yang terbuka. Kemudian kita dapat juga berpikir dengan lebih jernih. Kalau kita sudah pusing, bingung, stres, nah cobalah untuk tenang, menghirup udara segar dan bernafas dengan benar. Maka kita akan bisa berpikir dengan lebih baik. Seperti itu kira-kira. Kita berarti pemirsa di rumah kita patut bersyukur ya kepada Tuhan, karena udara ini ya Mbak Mira, udara ini diberikan kepada Tuhan gratis ya. Iya, benar. Dan ini adalah salah satu bukti betapa anugerah atau kasih Tuhan kepada kita yang perlu kita syukuri setiap hari pemirsa. Tapi kita juga tahu ya Mbak Mira ya, ternyata udara yang Tuhan berikan kepada kita, udara yang bersih ini, saat ini banyak sekali terkontaminasi, dikotori dengan hal-hal atau polusi-polusi dari beberapa sumber ya. Nah itu bagaimana itu? Apa aja kira-kira udara yang seperti apa itu yang dapat mempengaruhi kesehatan kita? Udara yang buruk itu? Ya, udara yang buruk pastinya itu tidak berasal dari alam. Ya, yaitu buatan dari manusia, kegiatan manusia. Ya, contohnya di rumah. Kita menggunakan banyak bahan-bahan kimia yang mungkin bau-baunya itu sangat menyengat. Nah, itu juga dapat mempengaruhi udara. Kemudian yang lain adalah dari asap. Entah itu asap dari dapur ketika kita memasak, kemudian asap dari rokok, kemudian kalau kita membakar sampah maupun daun-daunan yang kering, nah itu juga dapat mempolusi udara. Seperti itu. Berarti kita harus sebijaksana mungkin ya pemirsa, menghindari hal-hal yang akan membuat udara kita itu menjadi tidak bersih ya. Contoh seperti membakar sampah sembarangan ya. Terus juga asap rokok ini kita tahu ya salah satu penyebab pemirsa bagaimana daya tahan tubuh kita itu menjadi lemah, itu sumbernya dari asap rokok. Ada juga asap kendaraan ya. Jadi kita bersyukur pemirsa untuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk social distancing ini ya Mbak Mira ya. Karena semakin berkurang polusi udara, khususnya polusi dari kendaraan bermotor ya Mbak Mira. Oke, apalagi manfaat penting dari udara bersih itu untuk tubuh kita? Ya, manfaatnya yang selanjutnya adalah kita bisa lihat fungsi yang lain dari udara adalah untuk memperlancar sirkulasi darah. Ya, sirkulasi darah, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa oksigen diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah kita, ya, sehingga dapat mengatur darah kita, melancarkan sirkulasi darah kita. Kemudian akan membuat badan kita lebih segar, lebih segar. Jadi, tidak mudah merasa lungkrah, tidak bersemangat. Jadi seperti hal-hal yang tidak baik. Kemudian selanjutnya akan membantu sistem saraf kita bekerja dengan maksimal. Jadi penting sekali ya Mbak Mira ya. Itu sudah mempengaruhi semua sistem dalam tubuh kita ya, khususnya otak ya pemirsa. Tadi disinggung bahwa kalau otak kita yang adalah pusat kontrol tubuh ini kekurangan oksigen, apa yang terjadi akan ada banyak masalah ya pastinya. Benar sekali.
Dan fungsi lain dari udara, ini bicara tentang bagaimana kita menghirup udara yang bersih, yang baik untuk tubuh kita ini. Apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi sehingga kita bisa mendapatkan asupan udara yang cukup? Mungkin faktor apa cara kita duduk, berdiri, Iya, atau apa benar. itu, apakah ada pengaruhnya? Iya, ada. Nah, jadi selain cara bernafas kita, seperti yang beberapa hari sudah dijelaskan, dengan pernafasan diafragma untuk memaksimalkan penyerapan oksigen dengan baik, ada juga hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu postur tubuh. Oh, Ya, postur betul. tubuh. Waktu kita berdiri, waktu kita duduk, tidur, itu sangat berpengaruh untuk kita bisa bernapas. Ya. Jadi postur yang baik adalah duduknya tegak seperti ini, dengan bahu kita tegak juga. Mari kita Lurus. praktekkan Ya, pemirsa kita yang bisa ada di rumah praktek ya. Nah, Jadi seperti jangan itu. membungkuk ya kalau Ya. duduk. Supaya paru-paru kita yang sangat lebar ini bisa berfungsi dengan baik. Ya, jadi yang pertama adalah tegak, baik itu duduk maupun berdiri. Ya. Kemudian tidak boleh membungkuk ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian hal-hal yang lain adalah ketika kita bernafas, usahakan supaya kita harus benar-benar tenang. Tenang ya, Ya. perlu tenang. Ya. Ketika kita tenang, maka kita bisa menghirup napas dengan pernapasan yang benar. Benar. Itu bisa kita latih setiap hari. Setiap Ya, hari. ketika kita setelah melakukan aktivitas harian di rumah, ambillah waktu untuk duduk dengan baik. Ya. The next. Ya. Oke. Mbak Mira ini sangat baik ya informasi ini untuk kita, tapi mungkin juga dapat disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Ini kan sekarang lagi social distancing ini ya, Iya. kita hanya di rumah aja. Tapi seandainya kalau kita mau keluar dari rumah, kira-kira lingkungan di mana itu yang dapat menghasilkan udara-udara yang baik? Apakah di pasar atau di hutan atau di pantai atau di mana itu tempat-tempat yang bisa membantu untuk menghasilkan ion-ion negatif itu ya? Ya. Jadi ion-ion negatif diproduksi oleh udara segar. Nah, itu bisa kita dapatkan ketika kita berada di pantai. Juga ya, pantai ya. Pantai. Wah. Bersyukur ya kita di Malang ini tidak terlalu jauh dari pantai ya, jadi Benar. bisa ambil waktu untuk ke pantai pemirsa. Di sana ada di mana lagi itu? Gunung. Udara yang bersih yang pasti di pegunungan, daerah pegunungan. Daerah ya. pegunungan juga ya pemirsa ya. Yang banyak, pastinya yang banyak pepohonan ya, banyak Iya, pepohonan. benar. Banyak pepohonan. Berarti puji syukur ya kepada Tuhan karena memang Tuhan memberikan ini sebagai kebutuhan kita ya, Benar Mbak Mira sekali, ya. ya. Sebagai kebutuhan dan kita harus memaksimalkan itu setiap hari. Benar. Itu bagaimana kalau orang yang kira-kira apa saja yang terjadi dengan tubuh kita selain tadi yang sudah Mbak Mira jelaskan itu, kalau kita kekurangan oksigen dalam waktu yang lama itu kira-kira dampak kepada tubuh kita itu seperti apa? Ya. Kalau kita kekurangan oksigen atau kita tidak bernafas dengan benar, maka ada penyakit-penyakit yang mungkin ditimbulkan. Jadi penyakit itu, khususnya penyakit paru-paru itu tidak timbul begitu saja, tetapi itu adalah tumpukan dari kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik di waktu yang lalu. Termasuk dengan suplai udara yang kurang Iya, bersih benar ya. sekali. Jadi banyak sekali penyakit, di antaranya ada infeksi dalam paru-paru, penumpukan cairan di paru-paru karena kita bernafas dengan tidak benar, posisi tubuh yang tidak benar, seperti itu. Dan memang pemirsa di rumah, pembahasan tentang udara segar ini tidak berdiri sendiri ya Mbak Mira. Ini dia punya kaitan dengan pembahasan-pembahasan kita yang telah lewat. Hubungannya dengan makanan yang kita makan ya, makanan yang kita makan juga dengan air yang masuk ke dalam tubuh kita juga, itu semua ada hubungannya ya pemirsa, untuk perlu diperhatikan. Jadi walaupun sudah ada kebijakan untuk social distancing ini, tetapi harus dengan bijaksana pemirsa di rumah, kita menggunakan waktu untuk bisa dapat suplai udara atau oksigen Iya, yang benar cukup sekali. ya. Oke, mungkin ada
kira-kira apa yang terkandung di dalam udara itu saking pentingnya untuk tubuh kita, Mbak Mira? Yang terkandung dalam udara ya, seperti yang di awal sudah saya jelaskan ya. Jadi ada oksigen, nitrogen, ion-ion negatif seperti itu. Jadi sangat perlu untuk membasmi seluruh kuman, virus di dalam tubuh maupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi bicara tentang udara bersih ini, Mbak Mira, ini tidak hanya untuk kita ya pemirsa, karena ketika kita menjaga udara di sekitar kita bersih juga, itu benar. akan mempengaruhi juga lingkungan sekitar ya. Iya. Jadi juga kita bersyukur gerakan dari pemerintah pemirsa, gerakan menanam pohon, tanaman-tanaman itu juga membantu untuk bagaimana kita bisa mendapatkan suplai oksigen. Menarik ya. Nah ini mungkin tadi Mbak Mira sempat singgung tentang postur tubuh kita ini mempengaruhi suplai oksigen atau oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita baik atau tidak. Mungkin bisa menjelaskan seperti apa itu yang dimaksud postur tubuh? Ya, postur tubuh nih bisa kita lihat di layar. Postur tubuh yang tidak baik yang bisa menghambat masuknya oksigen secara maksimal ke dalam paru-paru. Nah, diantaranya postur kepala yang tunduk, belakang atau punggung kita jadi bongkok, kemudian bahu kita melengkung seperti ini. Nah, itu juga kurang baik. Kemudian, ya dada kita masuk ke dalam. Nah, ini kan juga kurang baik. Ya juga ya, benar juga ya pemirsa. Silahkan coba pemirsa praktekkan di rumah. Khususnya yang tentang kepala tunduk ini sangat mempengaruhi juga ya. Biasanya kalau kita tunduk itu karena ada sesuatu yang kita lihat ya, apa itu? Gadget atau handphone, penggunaan barang-barang yang memaksa kepala kita sering tunduk itu perlu untuk juga dihindari ya. Jangan keseringan tunduk pemirsa, itu akan sangat mempengaruhi masuknya udara ke dalam tubuh kita. Bongkok ini, waduh, ini kita perlu memperhatikan di segala aspek ternyata ya Mbak Mira ya. Silakan. Selain juga supaya oksigen bisa masuk dengan baik, itu bisa juga melatih tubuh kita supaya bisa memiliki postur yang baik. Wow. Nah, berhubungan dengan bagaimana kita bergerak badan. Bergerak badan ya. Gitu. Nah, itu kan menghindari postur tubuh yang buruk. Jangan terlalu lama menunduk, perhatikan cara kita duduk, jangan sampai membungkuk. Nah, ini saran untuk bagaimana postur yang baik itu, Mbak Mira? Postur yang baik, yang pertama tegak. Duduk itu tegak ya. Tegak. Jadi ingat ya pemirsa, tegak. Silahkan dipraktekkan. Kalau ada sandaran, baiknya kita menempel pada sandaran yang ada di belakang kursi. Demikian juga waktu kita berdiri, kalau tidak ada sandaran, usahakan kita bisa berdiri seperti waktu kita berbaris. Jadi benar-benar tegak. Tegak ya. Kemudian undurkan kepala ke belakang dan pandangan lurus ke depan. Jadi tidak menoleh ke samping, kanan kiri, ke atas bawah. Jadi harus lurus ke depan. Bisa kok kita rasakan ketika posisi kepala kita miring ke kanan atau ke atas bawah, itu akan terasa pada saat kita menghirup nafas. Menarik nafas ya. Kemudian yang selanjutnya, jarakkan kedua kaki dan arahkan ke depan. Jadi untuk waktu kita posisi berdiri ini ya, dan juga duduk. Kemudian yang selanjutnya, berolahraga untuk merentangkan dan menguatkan otot. Jadi waktu kita berolahraga, mengambil waktu untuk pemanasan dan pendinginan, kita bisa menghirup udara dengan menaikkan tangan seperti ini beberapa waktu ketika menghirup udara dan juga menurunkannya kembali. Jadi memang kita perlu tahu ya gerakan-gerakan sederhana yang dapat membantu tubuh kita memiliki suplai oksigen yang cukup ya Mbak Mira. Dan itu perlu dilatih kapan? Setiap hari. Setiap hari ya pemirsa. Ini ada hubungannya pemirsa dengan gerak badan atau olahraga ternyata ya. Iya. Benar-benar Tuhan memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan itu gratis ya. Benar. Udara gratis pemirsa. Sinar matahari gratis. Apalagi ya lingkungan-lingkungan, pepohonan semuanya itu gratis. Itu yang perlu kita syukuri ya. Iya. Terus hal yang lain lagi yang Mbak Mira mau bagikan kepada pemirsa yang ada di rumah mungkin apa lagi? Ya, ada juga hal-hal yang lain yang bisa menghambat pernafasannya. Jadi kita
membahas sedikit tentang organ pernafasan kita. Karena Tuhan sudah ciptakan dengan fungsinya yang maksimal, maka kita juga harus menjaganya dengan maksimal juga. Yang pertama adalah lingkungan yang tidak sehat. Ya, lingkungan yang tidak sehat di dalam rumah kita. Yang pertama adalah pengaturan sampah yang kurang baik. Diperhatikan pemirsa sampah. Ya, kalau sudah mulai menumpuk, bisa kita keluarkan. Seperti itu, supaya bau-bauan yang tidak baik itu bisa terhindar dari rumah. Kemudian yang kedua adalah bau-bau dari bahan-bahan kimia yang ada di rumah. Bahan-bahan pembersih, bahan-bahan untuk kecantikan, produk kecantikan, contohnya seperti itu. Kemudian pengharum-pengharum tubuh dan ruangan itu juga sangat mempengaruhi paru-paru kita. Kemudian selain itu polusi udara yang ada di sekitar dan asap-asap dari dapur. Nah, jadi kalau kita masak, usahakan dibuka jendelanya atau pintu yang ada di sekitar supaya udara-udara yang ada di dapur itu bisa keluar. Ya. Jadi pemirsa, ini ada yang menarik nih dari apa yang disampaikan Mbak Mira, termasuk asap dari dapur pemirsa. Makanya kita sudah bahas tentang nutrisi makanan sehat. Ketika makanan itu diolah sesederhana mungkin, juga mungkin akan mengurangi adanya asap di dapur ya Mbak Mira ya, sehingga tidak juga terlalu mempengaruhi polusi udara khususnya di rumah. Menarik sekali ya. Dan ventilasi. Iya, benar. Ventilasi yang buruk, kekurangan ventilasi, tidak ada pergantian udara di dalam rumah kita, itu juga memperburuk keadaan lingkungan di rumah kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal yang dapat menghambat adalah pernapasan yang salah, yang tadi sudah kita sedikit bahas, yaitu dengan pernafasan dada. Jadi paru-paru tidak akan maksimal. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang mungkin kita tidak menyadarinya, tetapi ini yang sering kita lakukan, yaitu cara kita berbicara. Penggunaan suara yang tidak tepat dapat mempengaruhi pernafasan. Benar sekali ya Mbak Mira, ini saya juga nih kadang-kadang seperti itu mengalami. Mungkin pemirsa di rumah juga mengalami ya. Kalau kita berbicara dengan tidak mengatur pernafasan dari pernafasan perut, maka itu akan membebani tenggorokan kita, dada kita ya. Itu benar sekali Mbak. Saya rasakan. Mungkin jadi sarannya bagaimana ini kalau kita berbicara biar... Kalau berbicara seperti waktu kita bernapas, gunakanlah pernafasan di diafragma. Jadi seperti kalau saudara-saudara semuanya latihan menyanyi, untuk orang yang suka bernyanyi, seperti itulah kita juga harus berbicara. Jadi tidak perlu nada yang tinggi dengan tempo yang cepat, karena itu sangat merusak organ-organ pernapasan. Jadi membebani ya. Ya, membebani. Jadi perlu tenang ya. Aduh, tenang ya pemirsa. Mari kita belajar ya dengan informasi. Kami berharap dengan informasi yang disampaikan pada pagi hari ini akan menolong kita, khususnya dalam menggunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, udara yang bersih pemirsa, untuk memaksimalkan kesehatan kita pastinya, khususnya dalam melawan COVID-19 yang saat ini sedang beredar. Hal yang lain lagi yang Mbak Mira mau sampaikan apa kepada pemirsa? Pakaian kita itu juga sangat mempengaruhi pernafasan. Iya. Jadi pakaian yang terlalu ketat yang kita gunakan itu akan menekan organ-organ pernafasan. Itu yang membuat kita sering sesak. Benar. Tidak bisa bernafas dengan lega. Gitu. Pakaian. Ya, berarti kita harus memakai pakaian yang tidak terlalu ketat-ketat ya. Benar. Ini baik perempuan maupun laki-laki. Ternyata pemirsa, pakaian juga mempengaruhi ya. Iya, sangat mempengaruhi. Pilihlah yang senyaman mungkin ya Mbak Mira ya. Disesuaikan dengan kondisi kita dan dengan tempat kita. Ya. Yang lain lagi? Nah, kemudian ketika tangan dan kaki tidak tertutup dengan baik, itu akan sangat menghambat oksigen beredar ke seluruh tubuh. Makanya seringkali kalau kita lihat di anak-anak bayi atau orang-orang yang sakit, warna tangannya biru seperti itu adalah salah satu tanda oksigen tidak dapat bekerja dengan kurang baik. oksigen. Makanya harus diberikan kehangatan. Sering harus selalu memakai alas kaki atau tutup tangan dan kaki di udara-udara yang dingin.
Jadi poin yang perlu diperhatikan ya, ternyata bicara tentang udara ini pemirsa tidak hanya bicara tentang bernafas, tetapi semua aspek itu sangat mempengaruhi ya. Yang lain lagi? Kemudian selanjutnya memakan makanan yang terlalu berlebihan. Itu sering juga membuat kita sesak. Kekenyangan Ya, maksudnya. benar. Hindari kekenyangan pemirsa, karena kekenyangan juga dapat membuat kita menjadi sesak ya. Iya, benar. Mungkin kita pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Ya. Oke. Yang selanjutnya adalah minum alkohol. Ya, itu juga mempengaruhi pernafasan kita. Alkohol ini juga, nah ini bagaimana nih Mbak Mira? Hindari alkohol ya. Ini alkohol yang penggunaan di dalam atau di luar nih? Karena sekarang banyak orang lagi menggunakan alkohol ya, pemirsa ya, benar. untuk hand sanitizer dan lain-lain. Itu yang perlu dihindari ini alkohol yang mana ini Mbak Mira? Ini alkohol yang dimaksud adalah minuman keras ya. Oh, minuman keras, hindari ya. Jadi hindari minuman keras pemirsa yang mengandung alkohol, sangat mempengaruhi. Wah, bersyukur sekali ya waktu yang ada ini. Pemirsa jangan lupa masih ada 2 pembahasan lagi tentang pola hidup New Start yang akan sangat berpengaruh di dalam kesehatan tubuh kita, dan itu akan dibahas pada sore hari nanti jam 18.30, dan pertemuan terakhir kita adalah besok hari masih di waktu yang sama jam 9 pagi. Dan Mbak Mira, terima kasih banyak ya untuk waktunya sudah sharing kepada kita di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah tentang betapa sangat bermanfaat udara yang bersih untuk kesehatan tubuh kita. Nah, mungkin di akhir ini ada yang Mbak Mira mau sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah? Ya, baik. Tuhan telah menciptakan begitu banyak hal untuk kepentingan dan kebaikan manusia. Ketika kita diciptakan, kita diberikan nafas kehidupan sehingga kita bisa hidup. Nafas ini adalah diibaratkan sebagai doa. Ya, kita semua manusia pasti memerlukan doa untuk memperkuat iman kita dan juga imun sistem kita. Wow, ya. Luar biasa ya. Jadi ketika kita mulai sesak, ketika kita mulai stres, kita harus datang untuk kita harus menjadi tenang dan juga kita bisa menggunakan waktu untuk berdoa. Berdoa ya. Seperti itu. Jadi doa dan nafas tidak dapat dipisahkan atau tidak bisa berhenti ya, dihentikan. Karena kita bisa tidak minum atau makan untuk beberapa waktu. Tetapi kalau kita tidak bernafas beberapa menit saja, pasti kita akan selesai ya. Sudah. Wah, aplikasi yang luar biasa ya. Ternyata ada aplikasinya ya pemirsa ya. Jadi bersyukur, jangan lupa bernafas pemirsa yang ada di rumah, dan nafas secara kerohanian kita adalah dengan berdoa. Mensyukuri setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan menarik ya yang disampaikan oleh Mbak Mira pemirsa, bahwa ketika kita menghirup udara yang bersih, bernafas dengan cara yang baik, maka itu akan memperkuat sistem imun kita. Dan ketika kita juga berdoa, mensyukuri berkat-berkat Tuhan, maka itu akan memperkuat iman kita. Dan iman dan imun yang kuat, maka akan melawan segala macam penyakit termasuk COVID-19. Sekali lagi terima kasih Mbak Mira, terima kasih pemirsa telah bersama dengan kami dalam pembahasan tentang air atau udara, di mana ini adalah berkat yang perlu kita syukuri. Dan jika ada pertanyaan menyangkut pembahasan ini, boleh silahkan dicantumkan di kolom pertanyaan, dan kami akan membahas, menjawab sesuai dengan apa yang Anda tanyakan. Dan tetaplah jaga kesehatan, walaupun kita sekarang sedang ada dalam situasi social distancing, tapi pemirsa, ambillah waktu untuk menghirup udara yang segar. Dan jangan lupa untuk teruslah berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, karena bernafas yang baik memperkuat sistem imun, dan dengan berdoa memperkuat iman kita. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat. Salam sehat.